Shalom saudara, kita akan mempelajari tentang kontekstualisasi dalam perjanjian baru. Tujuan perkuliahan kita adalah saudara diharapkan dapat menyebutkan beberapa pokok penting tentang konsep kontekstualisasi dalam perjanjian baru. Mari kita lihat saudara hal yang pertama, ini konsep kontekstualisasi dalam PB atau dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah inkarnasi Yesus Kristus dalam konteks budaya Yahudi. Saudara, inkarnasi yang kita mungkin pernah pelajari dari kata enkarne, ya, di mana Yesus Kristus datang ke dalam dunia saudara dalam wujud manusia. Yesus Kristus yang Allah 100%, manusia 100%, saudara. Konsepnya kita kenal dalam konsep inkarnasi. Nah, inkarnasi Yesus Kristus ke dalam konteks budaya Ibrani yang utuh. Apa yang dimaksud dengan budaya Ibrani yang utuh? Saudara tahu, Tuhan Yesus saudara dibesarkan dalam budaya, tradisi dan kepercayaan orang-orang Yahudi. Makanya disebut sebagai Yesus Kristus dibesarkan, berinkarnasi dalam konteks budaya Ibrani yang utuh. Ini merupakan puncak perwujudan kontekstualisasi Allah ke dalam budaya manusia. Karena dalam inkarnasi Kristus, manusia dapat melihat Allah seperti yang Yohanes 1 ayat 14 dan 18 mengatakannya. Saudara, ada yang mengatakan begini, bahwa kontekstualisasi Injil oleh Rasul Paulus dinyatakan dalam ajaran kenosis atau kenotis, yang artinya pengosongan diri Kristus, sikap hidup serta pendekatan kontekstualnya kepada setiap masyarakat yang didatanginya. Rasul Paulus mengumpulkan bahwa tentang kenotis Kristus dalam Filipi 2 ayat 5-11, yaitu yakni Yesus Kristus mengambil rupa manusia menjadi hamba dan solidar utuh dengan manusia untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dasar penting untuk proses terjadinya kontekstualisasi melalui pengosongan diri. Untuk masuk dalam budaya lain atau orang lain, seseorang harus meninggalkan jati dirinya. Ya, tadi kita mengenal istilah kenotis atau kenosis, mengosongkan diri. Ya, supaya saudara terjadi kemanunggalan dengan orang lain. Nah, perlu disadari bahwa identitas diri yang menjadi latar belakang ini tidak dapat disangkal. Inilah sebuah fakta saudara yang kita temukan dalam Alkitab dalam perjanjian baru. Seperti kita ketahui saudara, dalam perjanjian lama itu begitu banyak saudara kutipan-kutipan yang ditemukan dalam perjanjian baru. Ya, kita tidak pelajari ini saudara karena ini bagian dari mata kuliah Biblika. Saudara bisa melihat dari Matius sampai dengan kitab Wahyu, sekian persen saudara bagian-bagian dalam perjanjian lama yang dikutip dalam perjanjian baru. Nah, pertanyaannya mengapa kita mempelajari perjanjian baru? Karena ternyata saudara ini adalah continuations of God's word to His people. Ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan dari umat Tuhan dalam perjanjian lama melalui nabi-nabi, nubuatan-nubuatan para nabi, dan penggenapannya dalam perjanjian baru. Dan klimaksnya adalah inkarnasi Yesus Kristus. Klimaksnya adalah God's word in His Son. Firman Tuhan itu dalam Yesus Kristus yang kita baca dalam Ibrani pasal pertama ayat 1-4 dan Yohanes pasal pertama ayat 1-18. Ini adalah sebuah ultimate personal significance, ya. Ini adalah pribadi yang paling tertinggi saudara, ya. Ini puncaknya yang kita pelajari saudara. Jadi tanpa kita mempelajari perjanjian lama, kita tidak akan menemukan saudara konsep yang utuh dari karya keselamatan Allah. Ya, kalau saudara mempelajari Alkitab, apa sih tema utama dari Alkitab? Tema utama dari Alkitab adalah keselamatan dalam Yesus Kristus, rancangan keselamatan Allah yang dimulai dalam perjanjian lama melalui penubuatan. Kita tahu saudara, nubuatan para nabi, nubuatan kedatangan Mesias, sang juru selamat sudah dinubuatkan saudara, mulai dari Kejadian 3 ayat 15, ini kita sebut sebagai proto-evangelium, terus sampai pada para nabi saudara, dan digenapi dalam kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Di sisi yang lain saudara, kita menemukan bahwa inkarnasi Yesus Kristus itu adalah saudara sebuah konsep kontekstualisasi di mana Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar menyatakan dirinya kepada manusia. Supaya apa saudara? Supaya karya keselamatan Allah dalam diri manusia dinyatakan dalam Yesus Kristus. Karena manusia yang berdosa, manusia yang harus dihukum. Tetapi saudara,
Manusia mana yang bisa menggantikan dosa manusia? Karena semua manusia telah berdosa. Maka Allah sendiri, saudara, yang Maha Kudus, datang ke dalam dunia, saudara, dalam inkarnasi Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus menjadi pendamai, menjadi penebus, anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara, kita sudah pelajari ada yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, kalau kita menemukan, saudara, dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka kita menemukan adanya wahyu khusus. Ya, Allah mewahyukan dirinya, saudara, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya melalui ciptaannya. Tetapi, saudara, wahyu umum tidak bisa menyelamatkan, karena wahyu umum itu menuntun kepada wahyu khusus, sehingga saudara manusia bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, wahyu khusus adalah bagaimana Allah menuntun manusia untuk menemukan secara pribadi kepadanya melalui Alkitab sebagai wahyu khusus. Dan ini nyatakan dalam inkarnasi Yesus Kristus. Ia menyatakan dirinya dalam Alkitab yang diinspirasikan. Puncak wahyuannya terlihat dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dan hal inilah yang disebut dengan inkarnasi. Jadi sekali lagi, saudara, jadi inkarnasi Yesus Kristus itu adalah perwujudan kontekstualisasi yang paling penting, ya, yang paling nyata, yang mendasari, saudara, seluruh konsep kontekstualisasi dalam Perjanjian Baru. Kita sudah pelajari tentang wahyu umum, di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga manusia harus mengakui bahwa Allah itu ada. Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini ilustrasinya, saudara. Apakah mungkin kita menemukan, kita melihat dari rumah yang indah, dan kita mengatakan itu terjadi dengan sendirinya? Kalau kita melihat sebuah rumah yang bagus, yang indah, ya dengan, kalau saya lihat begini, ya, gaya arsitek yang begitu luar biasa indahnya, saudara, bisa nggak kita mengatakan bahwa wah, itu rumah ada dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, saudara. Pasti ada yang membuatnya. Nah, itu yang disebut dengan wahyu umum. Mengapa orang, saudara, harus mengakui bahwa Allah itu ada? Ya, karena ada ciptanya. Tapi mengapa ada orang yang tetap tidak mempercayai adanya Tuhan walaupun telah melihat wahyu umum kebesaran Tuhan dalam ciptaannya? Ini dia masalahnya, saudara. Dalam Roma 1 ayat yang ke-25 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, Mazmur 14 ayat pertama ini jelas mengatakan, dari Daud untuk mimpin biduan, orang bawal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara, mengapa setelah manusia melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, keindahan ciptaan Tuhan melalui wahyu umum, tetap tidak mempercayai adanya Allah Sang Pencipta? Ini dia masalahnya, saudara. Karena ada orang yang bebal. Bebal pengertian di sini, saudara, bukan bebal secara intelektual, tetapi adalah orang-orang yang bebal secara rohani, orang-orang yang bermasalah rohani, orang-orang yang tidak mempercayai, saudara, keberadaan tentang Tuhan. Itu yang Alkitab katakan orang bebal, berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Masalahnya adalah apa, saudara? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga, saudara, manusia yang berdosa itu berusaha mencapai Allah yang Maha Kudus. Ini yang kita sebut sebagai agama. Ini usaha manusia. Manusia yang berdosa mencari Allah yang kudus. Itu agama. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang Maha Kudus. Mengapa harus ada inkarnasi Kristus? Mengapa harus Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Yohanes 1:18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan, He has made him known. Jadi begini, saudara,
dalam iman Kristen berbeda dengan agama. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Tapi kalau saudara lihat di sini, gambar ini, diagram ini, iman Kristen adalah Allah yang Maha Kudus berinkarnasi dalam Yesus Kristus untuk mencari manusia berdosa, menebus dosa manusia. Supaya apa, saudara? Supaya manusia yang berdosa diselamatkan oleh salib Kristus. Ada seorang filosof yang namanya Voltaire berkata, "If there were no God, it would have been necessary to invent him." Voltaire adalah seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, sedikit berseloroh, sedikit bercanda dan ngenyek, ya, menghina sebenarnya. Dia berkata kalau nggak ada Allah, maka penting sekali untuk to invent him, kalau nggak invent, ya, untuk menemukannya, untuk menciptakannya. Ya, ini seperti kayak ejekan Voltaire, saudara, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sudah tahukah, ya, Voltaire menjelang kematiannya, dia berkata, "I'm abandoned by God and man, then I shall go to hell." Jadi orang yang pintar, orang jenius seperti Voltaire, saudara, tetap tidak bisa mengalami keselamatan dalam hidupnya dengan kepintarannya, dengan usahanya, dengan filosofinya, dengan pemikiran yang brilian. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena manusia, saudara, telah berdosa. Jadi Voltaire menjadi seorang yang agnostis, ateis. Ya, seorang yang suka disebut sebagai the famous French philosopher, was a brilliant atheist. Ateis seorang yang tidak percaya sama Tuhan. Brilliant itu genius, pintar, cerdas. Tetapi saudara menjelang kematiannya tidak percaya, saudara, kepada Tuhan, dan dia, saudara, tidak memiliki kepastian keselamatan. Ada lagi, saudara, namanya Charles Darwin. Charles Darwin ini kita tahu dengan teori evolusinya, ya, sehingga kadang-kadang, saudara, kita ketemu monyet, kita bilang uak tuh maksudnya nenek moyang gitu, ya. Saudara, Charles Darwin menjelang kematiannya, temannya bertanya, "What shall I speak about?" Charles Darwin berkata, "Christ Jesus." Dengan kata lain, saudara, Charles Darwin dengan teori evolusinya tidak bisa menjamin, saudara, tidak bisa menjamin, saudara, teori evolusi, ya, tentang keselamatan manusia. Teori evolusi tidak bisa menjawab tentang keberadaan manusia di hadapan penciptanya. Saudara, ada ungkapan penting yang dikatakan oleh Blaise Pascal. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man. Di dalam diri manusia ada ruang hampa yang Allah buat, di mana manusia tidak bisa mengisinya, which cannot be filled by any created thing. Tidak bisa diisi oleh apapun juga. Ruang hampa itu dalam diri manusia tidak bisa diisi oleh harta, kekayaan, materi, uang, cian, fulus, hepeng, money. Tetapi hanya oleh Allah, only by God, the Creator, ya, pencipta, made known through Jesus. Saudara, mengapa, saudara, kita harus percaya kepada Kristus? Karena ketika kita percaya Kristus, saudara, maka kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dan mengenal Allah yang Maha Kudus. Saudara, begitu pentingnya inkarnasi Kristus yang menjadi dasar kontekstualisasi dalam perjanjian baru. Ini sedikit saja, saudara, gambarannya tentang kontekstualisasi, saudara, dalam perjanjian baru, dalam masa anugerah yang dinyatakan di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Yesus adalah Sang Logos. Konsep kontekstualisasi dalam perjanjian baru adalah, saudara, konsep Yesus yang adalah Logos. Kalau tadi yang pertama, saudara, adalah inkarnasi Yesus Kristus. Yang kedua adalah konsep Yesus adalah Sang Logos. Saudara, dalam Yohanes 1 yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Seperti kita ketahui, saudara, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil-Injil ini, saudara, sebenarnya ditulis dalam konsep kontekstualisasi. Kenapa? Karena Matius memiliki konteks sendiri, begitu, ya, menggambarkan Yesus sebagai raja karena ditulis buat bangsa Yahudi. Markus menggambarkan Yesus sebagai pelayan, ditulis buat bangsa Romawi.
Lukas menggambarkan Kristus sebagai manusia ditulis untuk bangsa Yunani dan non-Yahudi. Yohanes menggambarkan Kristus sebagai Tuhan ditulis untuk dunia, untuk seluruh bangsa. Nah, konsep logos, saudara, itu hanya ditemukan dalam Injil Yohanes. Ini menarik, saudara. Sekali lagi, saudara, penulis-penulis Injil itu memiliki konteksnya. Nah, konsep logos itu dalam bahasa Yunani, saudara, ya, kata Yunani logos, yang artinya firman, reason, pikiran, perencanaan. Ya, bentuk pluralnya adalah logoi, ya, dalam bahasa Yunani akhiran os tunggal oi itu jamak. Ya, in Greek philosophy and theology, dalam teologi dan filsafat Yunani, the divine reason implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning. Ya, jadi dengan kata lain begini, saudara. Ini dengan kata lain. Jadi ini adalah divine reason di dalam alam semesta. Nah, kata Yunani logos ini, saudara, merupakan istilah teknis yang mula-mula dipakai oleh para filosof. Yang dimulai oleh filosof yang namanya Heraklitus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Istilah ini menjadi gagasan dan semboyan yang penting dalam filsafat Stoa yang bermula pada abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, istilah ini kemudian diambil oleh Philo, seorang teolog Yudaisme yang mencoba memadukan teori filsafat Yunani dengan kisah Alkitab mengenai firman atau sabda Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi logos Allah dalam konsepnya itu menjadi pemahaman yang disebut perantara antara sang pencipta dengan ciptanya dan menjadi wujud wahyu ilahi. Mari kita kembali, saudara, kepada Yohanes 1 ayat 1-3. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, hologos ton theon. Kata logos di sini, saudara, yang adalah firman, dikatakan dalam ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus yang adalah logos adalah pencipta. Nah, ini adalah konsep yang sebenarnya, saudara, sudah ada pada zaman itu. Yang dimulai dari seorang filosof Yunani Heraklitus yang dikembangkan oleh teolog Yudaisme, oleh Philo, yang berarti logos itu sang pencipta. Jadi ketika Yohanes, saudara, yang menulis Injil yang ditujukan kepada seluruh bangsa, maka Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus itu pencipta, dia Tuhan, dia Allah pencipta. Maka dipakai istilah logos. Saudara, konsep kedua, teologi kontekstual dalam perjanjian baru adalah apa? Yesus adalah sang logos. Jadi, saudara, istilah logos itu diambil oleh Yohanes untuk menggambarkan Yesus adalah sang pencipta. Logos itu, saudara. Ya. Jadi yang kedua adalah, saudara, Yesus adalah sang logos. Ini konsep yang kedua. Yang ketiga adalah kontekstualisasi pelayanan para rasul Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para rasul Yesus Kristus, misalnya kita lihat dari sebuah jurnal teologi kontekstual Indonesia, ya, yang menggambarkan bahwa Filipus ketika melayani di Kisah Para Rasul 8 ayat 25, yaitu di Samaria, dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Filipus, penulis jurnal ini, saudara, mengatakan, ya, di tengah-tengah masyarakat yang berbeda budaya, ya, Ijen dan Pauline Kicung mengatakan merupakan situasi yang tidak mudah, ditambah dengan wilayah Samaria yang dipengaruhi oleh kepercayaan Yunani, yakni menyembah para dewa. Seperti saudara tahu, ada yang namanya Simon, si tukang sihir, ya, yang membuktikan bahwa penyembah berhala telah berkembang di wilayah tersebut. Filipus menghadapi situasi mempelajari kebudayaan mereka, sehingga dalam menyampaikan berita kerjaan Allah dapat diterima oleh orang yang mendengarkan. Dalam mengkontekstualiskan teologi tersebut, Filipus memakai konsep itu menggunakan pengajaran, meyakinkan dengan tanda mujizat, signs and wonders, memenangkan orang-orang berpengaruh, tidak kompromi dengan dosa, dan baptis dengan Roh Kudus. Ini analisisnya, saudara, Filipus yang disebut sebagai suatu konsep teologi kontekstual. Jadi dengan kata lain, jurnal ini, saudara, mau mengatakan bahwa ketika Filipus datang ke Samaria, dia melakukan yang namanya
satu pelayanan yang kontekstual, konsep teologi yang kontekstual. Ya, salah satunya adalah melalui tanda ajaib dan mujizat. Nanti kita akan bahas ini saudara secara khusus ya. Ya, bagaimana kita melayani masyarakat yang mana masih animistik, dinamistik. Ya, salah satunya adalah saudara, kita harus membangun satu konsep teologi yang disebut dengan power encounter, adu kuasa. Ya, ini nanti kita akan bahas saudara khusus. Oke ya. Jadi dalam pelayanan para rasul saudara yang kita temukan mulai dari kisah para rasul, ternyata para rasul sudah melayani dengan pelayanan yang kita sebut pelayanan yang kontekstual. Mari kita lihat lagi dalam kisah rasul pasal yang ke-10 di tengah-tengah keluarga Cornelius. Ya. Nah, Petrus dikatakan Alkitab saudara yang berada dan melayani keluarga Cornelius. Ya, ketika melihat fenomena yang luar biasa, ya, Petrus dan kawan-kawan tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, pelayanan Petrus, ya Rasul Petrus ke tengah keluarga Cornelius itu jadi masalah. Kenapa? Karena Cornelius itu bukan orang Yahudi. Dia hanya orang yang disebut orang yang takut akan Allah. Ya, jadi ini sebenarnya saudara seperti kayak orang non-Yahudi tapi menjadi pengikut agama Yahudi. Itu ya. Kalau saudara pelajari dalam kisah para rasul, ada orang-orang yang seperti begini, seperti Lydia yang saudara temukan dalam kisah rasul pasal yang ke-16. Ya, itu adalah orang yang disebut dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru adalah orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yehova. Ya, yang menjadi pengikut agama Yahudi. Tetapi saudara, buat orang-orang Yahudi melayani dan masuk di tengah-tengah orang non-Yahudi itu sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang. Apalagi ketika mereka melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Wah, saudara baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, hanya orang Israel saja yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan hanya imam, raja, dan nabi saja yang mengalami pengurapan atau kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, itu jadi masalah. Makanya ada semacam kayak sidang ya, kalau sudah baca dalam Kisah 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, akhirnya ada sebuah sidang di Yerusalem. Ini mungkin sinode pertama saudara dalam gereja yang membicarakan tentang kejadian fenomena yang terjadi saudara di tengah-tengah keluarga Cornelius. Nah, ini adalah bagian dari satu pelayanan konsep kontekstualisasi, di mana saudara Injil Kristus itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang merasa, yang menganggap waktu itu konsepnya adalah mereka adalah bangsa pilihan Allah, eksklusif, tidak inklusif. Cornelius tidak masuk hitungan karena Cornelius itu non-Yahudi. Tetapi justru saudara, Cornelius dan keluarganya diselamatkan. Mereka dibaptis dan menerima saudara Roh Kudus. Ini bagian juga saudara dari konsep kontekstualisasi. Nah, saudara-saudara, kalau sudah lihat pelayanan misi Rasul Paulus, maka kalau saudara lihat dalam pelayanan Rasul Paulus, ya, ini kalau sudah lihat ya, mulai dari Yerusalem terus berkembang ke wilayah Asia sampai ke wilayah Eropa di Makedonia, sampai akhirnya kalau sudah lihat dalam kisah para rasul ditutup dengan pelayanan misi Rasul Paulus sampai di Roma, gitu, ya. Nah, karena pelayanan misi Rasul Paulus saudara sudah lintas benua, lintas bangsa, maka saudara bisa menemukan bagaimana Rasul Paulus melakukan pelayanan yang kontekstual. Dia bangun teologi kontekstual saudara di tengah-tengah orang Yahudi maupun orang-orang yang di bawah hukum Taurat, gitu. Ya, seperti sudah lihat dalam Kisah 17 ayat yang kedua, Rasul Paulus selalu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, kenapa saudara? Saudara sudah pelajari ya, karena sudah tahu adanya pola ibadah yang memberikan kesempatan buat Rasul Paulus untuk memberitakan Injil Kristus, ya. Dan juga saudara, kesamaan latar belakang sebagai orang Yahudi, ya. Ini suatu yang menarik saudara. Nah, makanya kesaksiannya Rasul Paulus adalah bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat juga melakukan yang sama. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, contohnya ketika Rasul Paulus
melakukan pelayanan di Athena, ya, dalam Kisah 17 ayat 28 sampai 29. Ya, coba lihat saudara, ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara-saudara, ketika saudara membaca dalam ayat ini, Paulus di Athena tidak mengutip Perjanjian Lama, ya, gitu. Coba kalau saudara bandingkan tadi, ketika Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, Rasul Paulus mengutip Alkitab Perjanjian Lama, strateginya Rasul Paulus, gitu, ya. Tapi ketika Rasul Paulus yang pelayanannya sudah lihat tadi, kepada bangsa-bangsa lain sampai masuk di wilayah Makedonia, ya. Nah, di situ saudara ada beberapa daerah, ya, seperti kayak ketika Rasul Paulus masuk tadi saudara di tengah-tengah orang Yunani, ya, di Athena, Rasul Paulus tidak mengutip Perjanjian Lama. Rasul Paulus mengutip dari mana, saudara? Dari pujangga-pujangganya orang Yunani, gitu, ya. Paul quotes itu 2 puisi dari Epimenides, ya, ya. Ini puisi yang ada pada waktu itu, dan Aratus, 2 pujangga Yunani, gitu, ya. Jadi ketika Rasul Paulus mengutip nih ayat 28, ya, ayat 8 tuh, yang dimaksud pujangga-pujanggamu nih siapa, saudara? Ya, pujangga-pujangganya adalah ini dia, saudara, ya, Epimenides dan Aratus. Nah, jadi sekali lagi, saudara, sekali lagi, di sini kita menemukan sebuah fakta penting bahwa Rasul Paulus itu, saudara, melakukan pelayanan yang kontekstual, ya, yang kontekstual. Dia membangun konsep kontekstualisasi di tengah-tengah orang Athena yang terbiasa dengan ini puisinya mereka, ya. Saya sendiri nggak paham isi puisinya orang-orang Yunani pada waktu itu, tapi diambil dari Epimenides dan Aratus, gitu, ya. Yang kalau sudah lihat nih adalah orang-orang atau pujangga-pujangga yang hidup pada abad ke-7, abad ke-6, ya, sebelum Kristus, ini Aratus juga, ya. Nah, jadi saudara, ini konsep kontekstualisasi yang dibangun oleh Rasul Paulus, saudara, gitu, ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Saudara. Selalu ada pertanyaan, apakah para filosof Yunani itu mempengaruhi kekristenan? Ini selalu jadi bahan diskusi yang menarik, gitu, ya. Nah, Perjanjian Baru, dalam masa Perjanjian Baru itu didominasi oleh bahasa dan budaya Yunani, gitu, ya. Makanya nanti kalau sudah lihat kenapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, dan bahasa Yunani Koine, ya. Jadi New Testament was originally written in Greek, ya. Aslinya bahasa Yunani itu ditulis dalam bahasa Perjanjian Baru itu aslinya itu oleh bahasa Yunani. Yang targetnya adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki worldview Helenisme. Jadi seperti saudara ketahui, ya, ada politik Helenisme, ya. Ini dimulai dari the Great Alexander, gitu, yang mengyunanikan wilayah-wilayah, saudara, di bawah kerajaan Yunani, gitu, ya. Makanya ada yang disebut dengan Helenisme. Dan Greek philosophy continue through the millennial, ya. Itu pemikiran-pemikiran dari para filosof Yunani, Plato, Aristoteles,
Sokrates itu mendominasi pemikiran-pemikiran yang ada. Gitu ya. Nah, Rasul Paulus sendiri itu juga terbiasa acquainted with Greek philosophy, dan often quoted Greek writers gitu. Jadi Rasul Paulus sekali lagi saudara mengutip konsep pemikiran filosofi Yunani, tadi pujangga-pujangga Yunani, itu bagian dari kontekstualisasi gitu ya. Nah, why the New Testament was written in Greek gitu. Kenapa saudara? Karena memang pada waktu itu saudara ada namanya Helenisme. Bahasa Yunani koine adalah bahasa Yunani saudara, yang disebut sebagai bahasa Yunani yang dipakai secara luas. Ini pun juga bagian dari konsep kontekstualisasi dalam pemberitaan Injil ya. Nah, kalau saudara lihat di YouTube, saya lihat ada sebuah channel YouTube yang membahas saudara tentang konsep Aristoteles yang dikaitkan dengan perjanjian baru ya, filsafat empirismenya gitu ya, terus Plato rasionalismenya ya gitu. Kalau sudah lihat dalam Yohanes pasal yang pertama, ini ada konsep rasionalisme dari Plato ya, ada epikureanisme ya yang kita lihat tadi saudara dalam Kisah pasal 17 ya, ada stoicism ya yang juga menjadi latar belakang dari Kisah pasal 17, dan konsep dualisme yang bisa juga saudara menjadi latar belakang dari 1, 2, 3 Yohanes ya. Itu konsep-konsep filsafat Yunani saudara yang banyak berkaitan dengan latar belakang perjanjian baru ya. Jadi itu bagian dari kontekstualisasi. Nanti kita akan lihat saudara ya, model-model kontekstualisasi yang ternyata saudara kita temukan pada zaman itu saudara, banyak berkaitan dengan konteks yang ada pada zaman itu ya. Jadi kontekstualisasi dalam perjanjian baru itu jelas sekali ada. Itu jelas sekali ada saudara, jelas sekali itu nyata. Ya, contoh lagi saudara, kalau kita bilang istilah dalam bahasa Yunani tentang hidup, bios, suke, dan zoe, ini pun juga saudara bagian dari istilah-istilah Yunani yang pada zaman itu sudah ada ya, yang lazim dipakai ya. Istilah kasih yang ada dalam perjanjian baru, eros, philia, ludus, ini kata-kata Yunani agape, ini semua kata-kata Yunani yang pada zaman itu saudara dipakai ya, pada masa perjanjian baru, dan diadopt ya, diambil saudara, diberikan makna baru oleh para penulis perjanjian baru. Begitu kira-kira saudara gambarannya. Jadi saudara dalam perjanjian baru jelas sekali ada konsep kontekstualisasi yang jelas, yang dimulai dari inkarnasi Yesus Kristus ya, Yesus Kristus sebagai Sang Logos, sampai kepada pelayanan para rasul Yesus Kristus ya. Terima kasih Bapak sekalian saudara untuk perhatian saudara semua. Kita akan berjumpa di kelas untuk mendiskusikan topik ini lebih lanjut ya. Tuhan berkati. Shalom.